warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya tentang korosi. Yang pertama yaitu tujuan saya melakukan praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi. 2. Untuk mengetahui kondisi paku setelah diberi perlakuan yang berbeda setiap sampel. 3. Untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Yang kedua adalah landasan teori tentang korosi. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Korosi ini biasanya orang awam tuh menyebutnya bisa juga dengan perkaratan pada besi lah. Sama aja. Terus, proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi secara spontan. Korosi pada besi terjadi karena kontak dengan air. Pada besi tersebut ada yang menjadi anode dan ada yang menjadi katode. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Besi ini mengalami oksidasi sedangkan air mengalami reduksi. Nah, besi ini berperan sebagai anode dan air menjadi katode. Nah, ini bisa dilihat reaksinya. Kalau pengen jelas lagi di pause dulu videonya, dimengerti, nanti kita di reply lagi. Oke, next. Faktor terjadinya korosi. Yang pertama ada air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi atau perkarakatan pada besi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua ada elektrolit. Elektrolit di sini yang dimaksud adalah asam atau garam. Elektrolit kuat ya yang dimaksud ini merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga ada terbentuknya sel elektrokimia. Nah, terbentuknya sel elektrokimia ini berkaitan dengan sel volta. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadinya pada logam yang berpotensial rendah, sedangkan logam yang berpotensial tinggi justru lebih aman. Terus ada cara pencegahan korosi. Yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar atau dengan air. Terus yang kedua ada melakukan pengecetan menggunakan electroplanting, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Yang keempat ada pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Yang kelima ada membentuk alloy, yaitu mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Next, yaitu ada alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama ada 4 buah gelas plastik, 3 buah karet gelang, 3 buah plastik. Terus ada 4 buah paku, ada air biasa atau air kran lah. Terus ada larutan garam, larutan sabun, minyak goreng, dan label. Untuk label ini digunakan untuk melabel gelas plastik ya. Nah, cara kerja yang pertama ada siapkan gelas dan isi setiap gelas dengan larutan dengan memberi label gelas A. Maksudnya ini gelas A tuh gelas plastik yang saya kasih label A, huruf A itu. Gelas A berisi air biasa, gelas B berisi larutan garam, gelas C larutan sabun, sedangkan gelas D larutan minyak. Yang kedua ada masukkan paku ke dalam masing-masing gelas. 3. Tutup gelas B, C, D dengan plastik dan ikat dengan karet gelang yang sudah disiapkan. Biarkan gelas A tidak tertutup. Berarti gelas A ini dia kontak langsung dengan udara di luar dan juga dengan air. Nah, yang keempat, amati perubahan paku maupun larutan selama 5 hari dan catat perubahan yang terjadi ke dalam tabel pengamatan. Next. Yang kelima
ada hasil pengamatan saya. Nah, bisa dilihat hasil pengamatan saya dari hari 1, gelas A itu pas hari 1 tidak mengalami korosi, sedangkan hari kedua itu sedikit berkarat, hari ketiga itu berkarat, yang hari keempat ini saya kurang menambahkan ya. Hari keempat ini sangat berkarat, hari kelima ini sangat berkarat. Sedangkan yang gelas B, hari 1 sampai kedua itu tidak berkarat, hari kedua mulai berkarat, hari ketiga mulai berkarat, hari keempat berkarat, hari kelima sangat berkarat. Terus yang gelas C, hari 1 sampai kedua itu tidak mengalami perkaratan atau korosi. Terus hari 3, 4 dia mulai sedikit berkarat atau mengalami korosi. Hari kelima juga seperti itu, sedikit mengalami korosi. Terus yang gelas D dari hari 1 sampai hari kelima itu tidak mengalami korosi sama sekali. Next, itu kesimpulan. Nah, bisa dilihat kesimpulan saya. Kesimpulan saya pada gelas A, reaksi korosi yang terjadi pada paku lebih cepat dibandingkan dengan reaksi di gelas lain. Hal ini disebabkan karena pada gelas A terdapat air dan oksigen, yang dimana air dan oksigen merupakan salah satu penyebab terjadinya korosi. Pada gelas A juga sampel tidak ditutup, maka paku lebih mudah mengalami korosi karena kontak langsung dengan oksigen. Nah, pada gelas B, korosi yang terjadi pada gelas B disebabkan oleh larutan garam. Tetapi korosi yang terjadi tidak secepat pada gelas A. Hal ini dikarenakan pada gelas B tidak kontak langsung dengan oksigen, hanya berkontak dengan larutan garam. Secara kita kan sudah bahas tadi di landasan teori bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat yang dimana mudah untuk jika besi dimasukkan ke larutan elektrolit maka besi cepat mengalami korosi. Hal ini juga sesuai dengan teori di mana larutan elektrolit, asam atau garam merupakan faktor penyebab terjadinya korosi. Next, ada pada gelas C. Pada gelas C, korosi yang terjadi tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena larutan sabun merupakan larutan basa yang dimana larutan basa tidak mempengaruhi terjadinya korosi. Hal ini juga sesuai dengan teori bahwa hanya larutan yang pH asam yang mempengaruhi terjadinya korosi pada suatu benda atau besi. Pada gelas D, korosi yang terjadi pada paku yang ada di gelas D tidak terjadi sama sekali. Hal ini dikarenakan minyak tidak mengandung air atau H2O dan juga perlakuan pada gelas D ditutup sehingga tidak ada kontak langsung dengan oksigen sehingga tidak ada reaksi korosi. Nah, pada gelas D ini juga kan tadi kan ada larutan minyak. Nah, larutan minyak ini tuh malah mencegah terjadinya korosi. Jadinya tuh paku tidak mengalami korosi secara cepat gitu loh. Minyak ini sifatnya malah menghambat proses terjadinya korosi. Makanya pada gelas D itu dari hari 1 sampai ke 5 itu tidak terjadi korosi sama sekali. Next, itu jadi kesimpulannya ya dari semua yang saya jelaskan tadi, pada percobaan ini hal yang mempengaruhi korosi pada paku adalah air atau H2O, oksigen atau O2, larutan elektrolit, dan derajat keasaman atau pH asam. Next, ada lampiran atau gambar yang saya sudah sertakan. Di sini ada keadaan paku setelah hari kedua. Ini yang sebelah kiri. Kiri ini adalah larut paku dikasih air dan juga gelas A ya ini. Yang kiri ini gelas A, terus selanjutnya gelas B, gelas C, dan gelas D. Yang gelas B ini larutan garam, gelas C ini larutan sabun, yang gelas D ini larutan minyak. Bisa dilihat bahwa pada hari kedua ini sudah mulai ada perkaratan, sedangkan yang gelas lainnya belum menunjukkan adanya tanda-tanda korosi atau perkaratan. Dan ini hari terakhir bisa kita lihat sebelah kiri ini gelas A, B, C, D. Gelas C ini kayak menyerupai minyak ya, tapi ini sebenarnya sabun. Karena dia pakunya mulai mengalami korosi, jadinya kan besinya kan kayak itu kan tercampur dengan larutan
sabun. Nah, bisa dilihat. Di pause dulu kalau mau lihat. Oke. Kalau sudah bisa dilihat, dilanjutkan lagi. Nah, ini paku setelah diberi perlakuan berbeda selama 5 hari. Ini gelas A, B, C, D. Di pause juga ya kalau mau ingin tahu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata atau tutur kata saya kurang baik, mohon dimaafkan ya. Seluas-luasnya, seterus-terusnya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.